Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian, nak? Sehat-sehat ya, nak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran IPS pada hari ini. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tema 3 subtema 2. Enak ya? Tema 3-nya yaitu tokoh dan penemuan. Sedangkan subtema 2-nya yaitu penemuan dan manfaatnya. Nah, pada hari ini nanti ada 2 hal yang akan kita pelajari. Pertama yaitu pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Kedua, pengaruh komputer terhadap kehidupan masyarakat. Jadi ada 2 hal, yaitu pengaruh televisi dan pengaruh komputer. Sekarang kita bahas dulu yaitu pengaruh televisi terhadap kehidupan dalam masyarakat. Anak-anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak memberi manfaat dalam kehidupan manusia, nak ya. Salah satunya dalam bidang komunikasi. Nah, penemuan alat komunikasi seperti televisi itu turut mempercepat perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, melalui televisi, nak ya, kita dapat memperoleh berbanyak informasi, pengetahuan dan hiburan. Bahkan stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara, nak ya, itu bisa menimbulkan beragam dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak ini ada 2, nak ya, bisa dampak positif dan dampak negatif. Nah, nak, kita akan pelajari yaitu pengaruh positifnya dulu, yaitu pengaruh positif televisi terhadap kehidupan masyarakat. Ya. 1 yaitu sebagai sarana hiburan, bahwa televisi itu bisa membuat kita sarana sebagai hiburan kita, nak ya, untuk melepaskan penat ya, rasa jenuh, capek. Kalau biasanya kalau kita sambil istirahat nonton televisi itu ya, kita dapat hiburan dan pikiran kita akan lebih fresh kembali. Kedua, televisi sebagai sarana penyebaran budaya. Dari televisi, nak ya, kita dapat mengetahui budaya dari berbagai daerah lain yang ada di Indonesia, bahkan budaya yang ada di seluruh dunia ini dapat kita lihat melalui televisi. Ketiga, yaitu sebagai media untuk aksi sosial masyarakat. Ini penting, nak. Misalkan ada bencana di suatu daerah, kita bisa menggalang dana sosial yaitu melalui televisi. Sering kan, ya, misalkan ada bencana, salurkan sumbangan Anda melalui rekening, misalkan BCA, BNI, itu kan sering, nak ya, seperti itu. Jadi dari situ ya kita dapat menggalang aksi sosial, ya, nak ya. Yang keempat yaitu sebagai media informasi, pengetahuan dan pendidikan. Ini yang penting sekali, yaitu sebagai media informasi dan pengetahuan dan pendidikan. Karena melalui televisi kalian dapat memperoleh banyak pengetahuan yang berguna dalam untuk menunjang pendidikan. Ya, nak ya, itu pengaruh positifnya, nak ya, televisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita menginjak yaitu di samping ada pengaruh positif, tentunya ada pengaruh negatif, ya. Nah, pengaruh negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat. 1, dapat menghambat perkembangan otak. Ini secara tidak kita sadari bahwa televisi itu juga bisa menghambat perkembangan otak, karena mungkin ada istilahnya radiasinya itu ya, itu dapat menghambat perkembangan otak. Atau mungkin karena kita terlalu banyak nonton televisi sehingga kita malas untuk berpikir,
malas untuk belajar, yaitu bisa menghambat perkembangan otak. Kedua, yaitu dapat mempengaruhi rusaknya moral dan budaya masyarakat. Yaitu ini gimana Bu maksudnya? Dapat mempengaruhi rusaknya moral dan budaya masyarakat. Misalkan kamu tinggal di suatu daerah atau lingkungan yang budayanya baik sekali, adat istiadatnya baik sekali, tapi karena ada pengaruh televisi yang sering kalian tonton, kalian bisa menonton dari luar negeri bahkan dari negara lain yang kemungkinan budayanya itu tidak sesuai dengan budaya kita, ya. Nah, akhirnya kita nggak begitu bisa menyaring. Akhirnya apa? Itu bisa merusak moral dan budaya masyarakat. Kita nggak bisa, kemungkinan kalian belum bisa memilahkan, oh ini yang baik untuk kita saya adopsi, mungkin ini yang jelek untuk kita tinggalkan. Kalian belum bisa. Kemungkinan kalian ambil semua budaya yang dari luar tanpa kalian saring terlebih dahulu. Itu. 3, dapat menyita banyak waktu yang berharga. Kadang-kadang kalau kalian sudah di depan televisi, kadang-kadang kalian sampai lupa waktu. Apalagi kalau sudah acaranya bagus, nak ya, kalian sudah lupa itu, ya. Misalkan lupa sholat, lupa belajar, ya toh, keenakan nonton televisi. Nah itu, ya, itu salah satu pengaruh negatifnya. 4, yaitu dapat menimbulkan sifat malas. Itu sudah saking asiknya kalian lihat TV, disuruh ibu, ya toh, nak tolong bantu ibu sebentar, ibu ini lagi repot, tolong dibantu. Acara televisi masih baik Bu, nanti aja. Lah semua ditunda, nanti. Belajar nak ya, nanti. Nah waktunya sholat ya nanti, nah Bu sebentar lagi. Lah seperti itu, ya, dapat menimbulkan sifat malas tuh. Nah, dan itu tidak baik bagi kalian semua, ya nak ya. Terus nak, bagaimana cara mencegah pengaruh negatif televisi? Semua itu bisa dicegah nak ya, pengaruh negatif itu semua bisa dicegah ya nak ya, asalkan ada kemauan. Ya, kemauan nak ya, dari siapa? Ya dari kita dan keluarga, ya nak ya. Kalau kita sendiri ya mau mencegah, tapi orang tua, saudara tidak ada partisipasinya, kalian juga akan kesulitan untuk mencegah pengaruh negatif televisi. Gimana cara mencegah pengaruh negatif televisi? Yaitu 1, yaitu adanya pendampingan orang tua saat menonton televisi. Ini perlu sekali nak ya. Ini sebetulnya sasarannya pada orang tua ya, didampingi ya. Kalau kalian ini sasarannya orang tua. Kalau kalian melihat TV, seharusnya memang ada pendampingan orang tua nak. Kenapa? Karena orang tua tahu apa yang kalian tonton ya. Misalkan tontonan sinetron yang paling bagus, misalkan Ikatan Cinta. Lah itu ibu-ibu itu kan sewenang-wenangnya lihat seperti itu. Dan kalau kalian melihat, sebetulnya kan belum waktunya kalian melihat tontonan seperti itu. Ya, itu sebetulnya perlu pendampingan orang tua. Oh, kalau misalkan kalian menonton seperti itu, orang tua nih, nak jangan yang ini nak ya, kita lihat yang lain aja. Nah itu gunanya orang tua mendampingi kalian menonton, yaitu bisa mengarahkan, oh nak ini enggak bagus nak ya. Lah mungkin kalau sudah terlanjur kalian menonton yang tidak bagus, orang tua bisa memberikan setidaknya memberikan penjelasan, oh nak itu tidak bagus untuk kalian seumur kalian. Misalkan kalau kalian seperti itu, nanti efeknya seperti ini. Itu menjelaskan. Ya, tujuannya pendampingan seperti itu. Orang tua bisa mengontrol, mendampingi dan menjelaskan pada kalian tontonan mana yang sebaiknya kalian lihat dan sebaiknya tidak kalian lihat. Itu
ya. Terus kemungkinan 2 yaitu membuat aturan yang disepakati dalam menonton televisi. Nah, ini kadang-kadang orang tua yang memang pengen anaknya menjadi baik, kadang-kadang ada membuat beberapa aturan. Nah, kadang-kadang tapi anak itu menilai bahwa aturan itu sangat menekan dia, sangat membatasi. Sebetulnya tidak, ya. Kenapa aturan itu dibuat? Ya karena demi kebaikan kalian semua. Misalkan, nah, ya dijelaskan tontonan yang baik dan yang tidak baik itu yang mana. Misalkan sebelum nonton, ini tontonan ini yang baik untuk kalian, yang tidak baik untuk kalian sudah dijelaskan. Kalian harus tahu, nak, ya, bukan orang tua itu seperti ini enggak, memang belum waktunya kalian menonton hal yang seperti itu. Kemungkinan juga bisa orang tua membatasi saluran televisinya. Sekarang kan channel-channel kan banyak sekali toh, nak, ya. Itu juga perlu dibatasi, nak, ya. Jangan sampai kita belum saatnya ya toh melihat tontonan kekerasan, melihat yang seperti itu, nanti kita melihatnya dan jangan sampai itu kita nanti sampai menirukan atau dan lain sebagainya yang merugikan kita, ya, nak, ya. Terus kadang-kadang kita menyadari bahwa manusia itu banyak kekurangannya, nak, ya. Jadi kalau kalian melihat televisi ada seperti itu, kamu jangan terlalu menghujat, wah ini tidak, ya. Itu jadi orang tua nak, kalau lihat TV kamu nanti kalau ada seperti itu jangan kamu menyalahkan, tapi tolong ambil segi positifnya, ya, nak, ya. Dan kalau itu memang orangnya seperti itu, karakternya seperti itu, kamu harus bisa, oh kalau orang seperti itu jangan sampai kalian berbuat juga seperti itu, ya, nak, ya. Terus yang tak kalah pentingnya yaitu atur jarak menonton. Aturannya, kamu boleh lihat TV tapi tidak boleh dekat-dekat. Kenapa? Bisa merusak mata dan saraf otak, nak, ya. Mata, ya. Kadang-kadang kalau kita sudah di depan TV, mata kita sampai capek, sampai mengeluarkan istilahnya keluar air matanya itu, nak, ya. Sampai seperti itu kadang-kadang, ya. Nah, itu kan kurang baik, bahkan tidak baik. Terus mungkin aturan yang lain, kalian boleh nonton televisi, ya, nak, ya. Misalkan ini orang tua, kalian sholat dulu, ngaji, belajar dulu, baru nanti kalau sudah semua kalian boleh menonton televisi, ya. Itu seperti yang harus disepakati. Lihat TV waktunya baik adzan maghrib, kamu juga harus sholat dulu, sholat maghrib, iya toh. Sholat maghrib jangan cepat-cepat, tapi ngaji dulu juga, ya. Selesaikan PR-nya dulu, ya, seperti itu, nak, ya. Terus, nak, lebih baik juga itu ada persetujuan, yaitu ada aturan, yaitu batasi waktu menonton TV. Nanti kamu boleh lihat TV setelah sholat, setelah belajar, ya, tapi jangan sampai lebih dari jam 9 malam atau jam setengah 10 malam, ya. Kalau seperti itu nanti kalian bangun kesiangan dan besoknya kalian bangkong, itu juga tidak baik, ya, nak, ya. Itu ada membuat aturan dan disepakati dalam menonton televisi. Selanjutnya juga menyaring program televisi dengan memilih acara yang positif. Jadi ini juga itu sebetulnya tugas orang tua, kamu juga bisa, ini juga bisa kalian laksanakan, yaitu menyaring program televisi apa, acara-acara apa yang paling baik dan paling bisa kalian saksikan. Misalkan kalau acara kriminal, tolong hindari, nak, ya. Ada acara kriminal yang pembunuhan, kekerasan itu jangan dulu kalian lihat. Kenapa? Karena seusia kamu itu ingin mencobanya besar sekali. Ada kekerasan, tawuran. Jadi nek tawuran kayak koncone akeh. Udah kalau menimbulkan ini ada tawuran, kamu ikut-ikutan yang ada di televisi, itu tidak baik, nak, ya. Nah, itu kalau tidak ada filternya yang menyaring program televisi, itu nanti efeknya juga tidak bagus pada kalian, ya, nak, ya. Hati-hati, nak, ya, tidak semua tontonan di televisi itu baik kalian konsumsi. Misalnya
ya seperti itu, perkelahian, pembunuhan itu sebelum waktunya kalian ya nak ya. Sudah kalian cari aja yang ada yang syarat dengan pengetahuan dan informasinya, yaitu nak ya. Itu cara mencegah pengaruh negatif dari televisi ya nak ya. Terus sekarang kita lanjut, yaitu pengaruh komputer terhadap kehidupan masyarakat. Ya, ini lebih canggih lagi. Hati-hati komputer ya. Komputer dilengkapi dengan sarana internet. Waduh, ini hati-hati nak ini ya. Ya, kalau kamu salah menggunakannya, waduh, bisa nanti ya merugikan kalian semua. Nah ya, pengaruh komputer terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Komputer telah dimanfaatkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, ya, sekarang sudah merambah sampai ke pelosok tanah air, semua komputer, nak. Semua pakai komputer sekarang, nak ya. Bahkan anak SD sekarang sudah pakai sarana komputer. Nah, itu manfaatnya kita bahas, nak ya. Yang pertama, manfaat dalam bidang komunikasi. Ya, dengan adanya komputer dapat berkomunikasi dengan semua orang yang ada di seluruh dunia. Dulu komunikasi itu hanya searah, nak ya. Nah, karena perkembangan zaman ya nak ya, ilmu pengetahuan juga berkembang. Sekarang komunikasi itu dengan cepatnya bisa dalam hitungan detik itu bisa sampai ke seluruh dunia. Contohnya yaitu apa nak ya, HP, tinggal tik 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 tik, kamu bisa menghubungi saudara kamu yang mungkin di Amerika ya nak ya. Nah, bisa yang sampai daerah mana-mana itu bisa, sebatas sinyalnya bagus nak ya. Nah itu, nah makanya manfaat komputer dalam komunikasi itu dapat berkomunikasi dengan semua orang yang ada di seluruh dunia. Sekarang kedua yaitu bidang sosial. Nah, dewasa ini jaringan media sosial itu menjadi sebuah tren nak ya. Wis ngetren zaman ini sekarang, media sosial itu sangat ngetren sekali ya dalam bersosial, baik secara individu maupun kelompok nak ya. Itu dengan komunikasi kita bisa nak mengadakan hubungan secara sosial ya, baik itu secara individu maupun kelompok dengan mudahnya. Kelompok itu contohnya grup-grup itu loh nak ya. Ya, ada grup ya, misalkan kamu kan juga punya itu grup kelas 6 apa. Nah itu mudah sekali. Kalau individu ya seperti itu, per individu, per personal ya. Ketiga yaitu manfaat dalam bidang budaya, memudahkan kita atau mengenal berbagai budaya di seluruh dunia. Iya toh, dulu kita itu nggak bisa lihat budaya di luar negeri itu nggak bisa. Oh ternyata di luar negeri itu ada budaya seperti ini toh. Nah kita dulu kok luar negeri yang antar daerah aja sebelum ditemukannya komputer, televisi itu sulit sekali nak. Kita mengenal budaya dari daerah-daerah itu sulit sekali. Ya, dulu kalau zamannya Bunda ini masih SD itu kan di reog dari Ponorogo. Waduh, bukunya ndak ada gambar reog, itu masih membayangkan seperti apa ya. Tari remong dari Jombang, Surabaya seperti apa. Sekarang mudah sekali bahkan mencari budaya dari luar negeri, plok dari suku Indian, dari ini daerah India, budayanya apa, ini dari ini apa, mudah sekali ya, hitungan menit nak ya, seperti itu. Terus manfaat yang lain untuk bidang ekonomi nak. Nah ini lagi ngetren sekali nak ya. Ya, dengan adanya internet ya, aktivitas jual beli dapat dilakukan secara bertatap muka, yaitu mudah dan cepat, tanpa bertatap muka dan mudah dan cepat. Dulu kalau ekonomi jual beli ya sudah enak ya, harus tahu oh barangnya ini. Sekarang enggak, kita melalui online ya udah
mau beli ya. Yang kasihan tuh ya toko-toko itu. Sekarang toko-toko baju itu agak sepi. Karena apa? Orang beli baju sekarang secara online, orang beli apa secara online, bahkan beli mie, bahkan makanan itu GoFood itu sudah. Saya pernah kan ya, anak-anak gitu, lauknya apa Bu? Itu loh, ibu nyayur asem sama ini nak, gak enak Bu. Nah terus gimana lagi? Mau masak apa? Masakan ibu diceplokkan telur ya, Mbak Bu, beli aja GoFood aja. Ya tinggal tek. Beberapa menit kemudian ya toh, nggak sampai berapa jam sudah datang diantarkan. Nah itu karena apa? Mudahnya nak sekarang. Apapun dijual secara online, nak ya. Seperti itu nak ya. Nah sekarang ya memang di selain sisi itu bisa memudahkan orang untuk bertransaksi, tapi di sisi lain itu kadang-kadang juga gimana ya? Ya merugikan kita hidup cara apa? Boros ya. Waduh ini bagus. Tapi kadang-kadang juga bisa menimbulkan kelihatannya di gambarnya bagus, ternyata kalau sudah nyampe di tempat kurang bagus, bahkan tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Itu salah satunya ya nak ya. Itu terus manfaat lagi yaitu di bidang pendidikan. Seperti kalian ketahui nak ya, seluruh jenjang pendidikan sekarang itu menggunakan komputer atau untuk mempermudah kegiatan pembelajarannya. Salah satunya ya seperti ini. Dalam masa pandemi ya sudah, kalian belajar di rumah aja. Ya toh, lihat, tinggal buka di laptop. Ya toh, kerjakan ini atau di Zoom nanti. Kalau Bu Deni pribadi kalau Zoom tuh kadang-kadang nak ya, kasihan yang tidak pakai data banyak kan nyerap nak ya itu ya banyak ya, kasihan nanti. Kadang-kadang saya berpikiran seperti itu. Saya usahakan buat video aja pembelajaran seperti ini aja mudah ya, mungkin kalian bisa menerima dengan mudahnya ya nanti ya nak ya. Nah seluruh jenjang pendidikan itu menggunakan komputer untuk memudahkan kegiatan pembelajarannya ya. Bayangkan kalau nggak ada komputer terus jadi pandemi seperti ini, waduh terus gimana ya toh. Kasihan anak ya, kamu di rumah nggak bisa belajar ya. Nah itu kasihan, apalagi dari pelosok-pelosok itu, waduh perjuangannya seorang guru nak datang ke tempat, nanti dikumpulkan rumahnya yang dekat-dekat sini, hari ini gurunya datang ya. Nah itu karena apa? Jaringan untuk mengakses internet masih sulit itu ya nak ya. Tapi alhamdulillah untuk kita ya alhamdulillah bisa semuanya terlaksana dengan baik. Nah ya, manfaat selanjutnya yaitu di bidang teknologi. Nah, dengan adanya komputer ya, internet, para ilmuwan itu menciptakan alat-alat teknologi canggih dengan menggunakan komputer. Ya nak ya. Sekarang mudah sekali nak, ini membuat bagan seperti ini, sudah dirancang seperti ini. Membuat bangunan rumah, dulu kan harus gambar, sekarang enggak, ada caranya tersendiri ya. Nah itu akan memudahkan kemajuan teknologi. Nah dari sini kalian ambil manfaatnya. Nah kalian harus betul-betul bisa belajar dengan baik agar tidak ketinggalan nanti nak ya. Ya, kalian harus bisa menggunakan komputer itu dengan secara betul ya nak ya, jangan kalian sampai kalian salah gunakan. Kenapa? Nanti kalau kalian salah gunakan, waduh efeknya akan jelek sekali ya nak ya. Itu manfaat dalam aspek kehidupan masyarakat komputer ya nak ya. Sekarang dampak positif dan dampak negatif penggunaan komputer bagi masyarakat. Tadi televisi sudah dibahas dampak positif dan negatifnya. Sekarang komputer, ada beberapa dampak positif. Nah, satu yaitu komputer itu sebagai sarana mempermudah kita dalam bekerja. Cepat nak dalam menggunakan komputer itu cepat dan pekerjaan akan terselesaikan lebih cepat dan istilahnya lebih bagus hasilnya ya kalau dengan komputer. Terus kedua yaitu dampak positifnya yaitu sebagai sarana komunikasi ya memudahkan kita untuk komunikasi sekarang nak ya. Kalau kita
ada perjanjian apa, ndak usah kita bertemu, ndak, langsung aja melalui komunikasi melalui komputer juga bisa. 3, yaitu sebagai media belajar ya. Sekarang komputer itu bukan hal yang istilahnya yang mahal lagi, yang asing lagi. Jadi media belajar sekarang sudah banyak yang menggunakan komputer, mulai dari jenjang SD sudah banyak sekali nak ya. Keempat, yaitu sebagai alat hiburan. Oke, nah ini hiburan, iya toh nak ya, tapi jangan sampai keterusan, nanti ada efek ketergantungan. Iya hiburan, saya sudah capek Bu belajar. Ya sudah, kamu bisa lihat hiburan, main game Bu. Iya, tapi dibatasi waktunya ya. Iya nak ya, iya, tapi jangan terus main game terus, apalagi kalau komputer kamu main game Mobile Legend itu ya kalau nggak salah, itu sampai anak-anak, ya Allah, seperti itu nak. Banyak anak kecil-kecil itu seperti itu. Wah, sudah pinter memainkan game. Dan yang ibu takutkan nanti kalian nggak belajar, malah ketergantungan main gamenya. Itu dampak positifnya ya, sebagai alat hiburan bisa untuk menghilangkan penat ya, biar agak fresh, itu bisa. Terus sekarang dampak negatifnya, 1, kurang melakukan aktivitas di luar ruangan. Otomatis kalau kamu menghadap komputer, kamu kan jarang sekali keluar dari ruangan. Di dalam di dalam kalau belajar, main game, waduh, wis berat lagi nih anak ya. Itu berarti aktivitas di luar kurang. 2, dapat menyebabkan seseorang sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Lah bagaimana mau bersosialisasi? Lah kamu di dalam ruangan asik dengan game, dengan komputer, dengan laptopnya. Tapi terus akhirnya jarang kamu hidup bersosial dengan masyarakat di luar. Itu ya nak ya. 3, dapat mengganggu kesehatan mata jika terlalu lama ya. Ini sering putarnya Budi ini juga gitu, kalau sudah di depan komputer, waduh, sampai senben meripatnya rembes loh yang juga bisa nyauri, yang penting gak rembes kayak kucing gitu loh. Lah anak sekarang itu harus dinasihati seperti itu nak ya. Hati-hati nak, kalau kamu terlalu banyak di depan komputer, memang mata itu capek, lelah, dan itu sangat mengganggu sekali. Apalagi nanti kalau kamu yang cita-cita jadi tentara, kalau sudah matanya aduh, itu sulit nak ya. Nah, tentara nggak boleh pakai kacamata ya, makanya harus hati-hati, dijaga betul-betul matanya ya nak ya. Terus yang keempat, dapat menimbulkan efek ketergantungan. Nah ini ya, ini banyak sekali dialami anak-anak seusia kalian. Kalau main game, waduh, di warnet, di rumah sudah dibatasi orang tua, masih nyolong-nyolong keluar. Bu, saya nggak main ya di lapangan. Ternyata di lapangan disediakan wifi ya toh, sudah di situ dengan asiknya main itu. Nah ketergantungan, disangka orang tua, anak olahraga enggak apa-apa, ternyatanya juga main game. Itu bisa menimbulkan efek ketergantungan, nggak baik. Kelima, yaitu tayangan yang tidak sesuai atau mengandung kekerasan mudah untuk diakses dan ditirukan. Ini banyak sekali nak ya, tayangan kekerasan itu nak ya. Ya seperti itu, hati-hati nak ya, hati-hati, jangan sampai terjadi pada kalian. Jangan sampai menirukan yang hal-hal yang seperti itu nak ya. Ya, kekerasan itu ya. Apalagi seusia kamu itu masa mencobanya besar sekali nak ya. Ya hati-hati ya, disaring betul-betul pengaruh negatif, pengaruh yang jangan sampai terjadi pada diri kita ya nak ya. 6, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan di dunia maya. Lah ini nak ya, ini sering tahu nak ya, hapus-hapus abal-abal itu ya. Jadi komputer itu bisa digunakan sebagai sarana untuk kejahatan, ngapusi orang. Ya itu hapus-hapus itu nak ya, nggak boleh nak ya, jangan sampai ya mengancam itu, seperti itu ya nak ya. Itu nak ya dampak negatifnya ya nak. Sekarang kita lanjut. Siapa ini dia?
pada pembelajaran kemarin kalian sudah menemui beliaunya siapa nak? Iya, ini berkat jasa seorang ilmuwan ini nak. Iya, ini penemu komputer sebagai generasi pertama nak. Perhatikan baik-baik nak. Ini orang yang jenius nak ya. Nah, siapa nak? Kalian tahu nak? Ayo siapa? Oke, Charles Babbage. Iya itu. Nah, ini ya itu lahir pada tanggal 26 Desember 1792. Ini orang yang jenius nak ya. Ya. Nah, ini sebenarnya seorang ahli matematika nak. Ya. Nah, ini Pak Charles ini seorang ahli matematika ya. Hanya itu dia merupakan seorang penggagas utama dalam penemuan komputer nak. Pertama yang ditemukan bukan komputer dulu, yaitu mesin hitung nak ya. Iya, dia itu ingin mengubah sistem perhitungan melalui sistem mekanik untuk apa? Menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Itu pertama kalinya nak ya, itu. Ya. Tuh, jadi dia ini mengubah sistem perhitungan melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung nak ya. Nah, dia juga dikenal dengan julukan apa? Bapak komputer. Dan yang paling hebat lagi ya Charles Babbage ini ingin mengubah dunia dengan komputer temuannya. Mengubah dunia gimana? Mengubah dunia ya untuk penambahan pengetahuan ya atau informasi tidak semuanya ya, mengubah dunia dengan komputer biar semua bisa lebih cepat, lebih bagus ya nak ya, seperti ini nih pintar ya. Semoga ilmunya nanti bisa nurun pada kalian ya nak ya, orang pintar ini nak ya. Itu anak-anak ya yang bisa ibu jelaskan nak ya pada kesempatan ini ya. Demikian nak ya yang bisa ibu sampaikan. Semoga yang ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Seperti biasanya nak ya, apa nak ya? Iya, selanjutnya kerjakan kuis di e-learning. Nah, insya Allah nanti kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Pesan Bu Deni ya nak ya, apa? Nah, mesti jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, belajar, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya nak ya, tolong yang terakhir jaga kesehatan. Ya nak ya, sekian ya nak ya. Ya tetap semangat dan kita insya Allah bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.